Shalom pemirsa, kita berjumpa lagi di acara Zona Mujizat. Mujizat yang bertubi-tubi sungguh-sungguh dialami oleh teman saya yang satu ini. Bagaimana ketika dia mendoakan pasangan hidupnya dan mendapatkan pasangan hidup yang sungguh-sungguh dari Tuhan. Persiapan pernikahannya yang semua dilancarkan oleh Tuhan, dan bahkan cita-citanya untuk menjadi PNS yang sudah lama diidam-idamkannya juga terjadi dalam kehidupannya. Kita langsung saja ngobrol dengan Dr. Victoria. Shalom. Shalom. Saya panggil Vika aja boleh, ya. Boleh. Nah Vika, boleh diceritain nih, dari awal mulai Vika kenal sama Tuhan Yesus. Itu kapan? Pengenalan akan Kristus itu diawali waktu SMP, Ci. Jadi waktu SMP itu ketemu sama kakak rohani nih, ketemu sama kakak rohani di situ. Baru tahu ternyata walaupun aku itu udah Kristen sejak kecil, aku tuh harus membuat pengakuan gitu loh, pengakuan bahwa Kristus Yesus itu sebagai juru selamatku. Di situ aku mengakui dosa, aku mengakui bahwa Kristus adalah juru selamat dan mengundang Kristus itu masuk dalam hatiku untuk selama-lamanya. Baru tahu ketika SMP itu. Baru tahu tuh. Nah setelah itu aku bertemu dengan Kristus. Nah aku mulai mengalami pertumbuhan di situ. Secara rohani. Betul. Aku tuh awal-awalnya tuh merasa aku nggak mampu apa-apa. Aku bukan seorang yang keren. Kalau dibandingkan teman-teman tuh kayak nggak ada yang kenal gitu loh. Padahal cantik loh Vika ya. Iya, jadi kayak. Tapi ada mindernya waktu itu. Waktu itu betul minder saat itu minder. Lalu setelah itu mengenal Kristus dan mengetahui bahwa aku itu adalah seorang yang berharga. Aku sudah ditebus. Setelah itu aku mengalami pertumbuhan, mulai berani untuk melayani. Dulu melayani di sekolah dulu, jadi di sekolah ikut organisasi Kristen itu, melayani di persekutuan sekolah, sempat juga melayani di sekolah-sekolah lain yang di SMP-SMP lain kayak gitu. Setelah itu kuliah juga pelayanan di organisasi Kristen di kuliah, dan setelah itu mulai melayani di gereja gitu. Jadi pertama melayani di gereja waktu sudah kuliah itu ya? Waktu sudah kuliah, waktu itu baru pertama kali GBIKA Solo Paragon dibuka. Nah sebenarnya sudah lama sekali pengen melayani di gereja, tapi takut karena gerejanya kok besar sekali. Saya itu harus nggak tahu akan ngomong ke siapa, harus melayani caranya bagaimana. Gimana? Betul. Lalu waktu itu buka GBIKA Solo Paragon, rekrut pelayan besar-besaran, pelayanan akbar itu. Disitulah memberanikan diri, dan memang Tuhan memanggil di sana. Emang kerinduannya sebagai pendoa. Lalu datang ke sana, ternyata sangat welcome. Pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Lalu setelah itu sekolah doa, lain sebagainya. Jadi bersyukur. Jadi mulai pelayanan di situ ya. Bersyukur waktu masuk gereja ini, pelayanan di gereja ini lebih berkembang pesat lagi, pertumbuhan rohaninya makin, imannya makin dikuatkan. Nah, terus cerita nih tentang pasangan hidup. Tadi Vika juga mendoakan tentang pasangan hidup. Gimana ceritanya ini? Dulu itu ceritanya diawali waktu zaman patah hati sih. Patah hati karena setelah putus. Nah setelah putus itu, tapi aku bersyukur ketika putus itu malah dekat dengan Tuhan ya waktu itu. Jadi mulai mencari Tuhan, mulai benar-benar bertanya, Tuhan, pasangan hidup itu apa? Tuhan pengen aku itu bersama dengan siapa? Waktu itu zaman-zaman patah hati malah merasakan cinta kasih lebih dalam lagi sama Tuhan waktu itu. Nah Tuhan memberikan pembukaan waktu itu di Kejadian awal mula Adam dan Hawa. Di situ aku mulai mengerti, oh ternyata yang menyediakan pasangan hidup dan yang menginginkan aku punya pasangan hidup itu Tuhan gitu. Jadi sebenarnya aku itu tidak perlu mencari-cari yang seperti apa. Dulu mungkin kepikirannya pengen yang ganteng, pengen yang ini itu, kesenangan pribadiku sendiri. Tapi ternyata Tuhan itu sudah menyediakan yang terbaik. Ya karena kita cenderung cari yang menurut kita baik gitu kan ya. Ternyata
Tuhan sudah persiapkan. Yes. Tuhan sudah persiapkan, dan di situ aku juga belajar buat mendoakan kriteria-kriteria pasangan hidup. Maksudnya gimana nih mendoakan kriteria? Keinginanku di pasangan hidupku itu seperti apa. Jadi waktu itu aku spesifik menuliskan, misal pengen juga mendapatkan yang seorang dokter juga, yang ganteng. Gitu. Jadi gitu. Jadi Vika menyampaikan keinginannya secara detail gitu ya. Disampaikan ke Tuhan, Tuhan pengen yang seperti ini gitu. Setelah itu 1 tahun berdoa, Tuhan mempertemukan. Jadi kan tadi kuliah pelayanan di sekolah di kuliah ya. Di situ aku bertemu dengan seseorang laki-laki yang sekarang jadi suami saya. Itu dulu aku wakil ketua dan dianya itu ketuanya. Sering gitu ya emang ya. Jadi mengenal dia dan juga mendoakan itu gitu. Dan ternyata memang setelah masa pelayanan di situ kami lebih akrab lagi, lebih dekat lagi, dan ternyata setelah mengenal itu kriteria yang kudoakan itu kok ada di dalam dia gitu. Syukurnya sekali seperti itu, dan menyadari setelah ya beberapa tahun pacaran ya kan mulai mengenal dia 2-3 tahun pacaran, mulai yakin oh ini yang berasal dari Tuhan gitu. Tapi ada yang menarik sih di sini. Apa nih? Jadi walaupun udah kudoakan itu, masih ada kayak kepikiran ada orang lain waktu itu. Ada orang lain yang datang dalam hidupku. Itu aku pikir apakah dia ini lebih baik daripada pacarku yang sekarang. Itu waktu itu ya pacarku. Sempat gitu ya. Sempat waktu itu ada isu orang ketiga lah ya. Di situ. Lalu ya memang ku bawakan dalam doa, benar-benar ku doakan, Tuhan kalau semisalnya ini orang adalah yang berasal dari Tuhan, Tuhan tolong dekatkan kami, kalau bukan Tuhan tolong jauhkan. Nah waktu itu ada khotbahnya Pak Samson Dabas, nggak tahu kenapa ternyata di situ Tuhan menjawab itu bukan bagianmu gitu waktu itu. Jadi ada KKR hamba Tuhan, di situ dijawab sama Tuhan. Yes, bukan yang orang ketiga itu ya. Iya betul. Dia ada bukan bagianku ya sudah. Setelah itu hatiku kayak mantap gitu loh. Ternyata oh ya bukan dia gitu. Nah di sisi lain setelah itu suami saya yang sekarang itu namanya Peter. Peter itu juga mengalami hal yang sama gitu. Jadi waktu itu sempat kami itu berpisah beberapa waktu karena harus bekerja, satunya di Purwodadi, satunya di Purwokerto. Jadi kami hanya bertemu beberapa bulan sekali. Di situ dia juga tertarik dengan rekan kerjanya yang di sana, dan itu dia katakan ke saya, ke aku gitu. Dia bilang jujur gitu, dia bilang gitu ya. Jujur kalau tertarik sama cewek lain, nggak tahu dari mana, kekuatan dari mana, ya pasti dari Tuhan sih. Aku bisa menanggapi dengan tidak emosi, tapi dengan ya kamu boleh sih kalau tertarik kamu boleh mendoakan orang itu juga gitu. Kalau semisal memang dia adalah bagianmu, ya udah itu kesepakatan kita bersama, dan waktu itu kita break beberapa saat. Itu nggak ada sedihnya itu? Setelah ngomong itu sedih. Setelah memutuskan itu ya sedih juga sih. Tapi nggak tahu ya, mungkin Tuhan juga kuatkan juga. Nah setelah itu si Peter ini juga mendoakan. Setelah beberapa waktu kami bertemu kembali, puji Tuhan dia akhirnya juga memantapkan diri, ternyata bagiannya
bagiannya dia bukan si cewek Cewek ini itu. tapi bagiannya adalah Vika. Oh gitu. Jadi mantap dua-duanya mantap. Tuhan buat mantap kami berdua. Akhirnya setelah dari itu malah kami memutuskan untuk ke jenjang yang lebih tinggi, ke pernikahan, persiapan pernikahan. Jadi gitu, kami merasa kalau kami ini dipertemukan, Tuhan juga walaupun ada orang ketiga ya, tapi orang ketiga ini malah membuat kami semakin kuat dan semakin yakin. Jadi ada satu fase di mana kalian berdua itu diuji gitu ya. Ya betul, gitu. Diuji gitu. Cintanya tuh bener-bener kuat atau enggak di situ gitu. Sih. Dan yang menarik adalah kalian berdua itu mendoakan, masing-masing mendoakan. Jadi bukan sembarang tabrak aja. Maksudnya ya udahlah sama yang ini gitu. Tapi justru mendoakan dulu. Nah ini yang menarik, nih yang harus kita contoh nih dari Vika sama Peter ini ya. Kemudian nextnya setelah melalui fase itu dan makin mantap, kemudian memutuskan untuk ke jenjang berikutnya, artinya nikah nih. Iya. Nah, boleh diceritain nih, karena ini juga dapat mujizat di dalam persiapan sampai dengan pernikahannya gitu ya. Ya, boleh ceritain. Persiapan pernikahan kami itu di tahun lalu. Tahun lalu waktu itu adalah UC ya. UC itu aku mendapatkan rema dari khotbahnya Pak Jo bahwa akan mendapatkan berkat 7 kali lipat. Itu yang aku percayai itu sebagai remaku gitu. Nah, di situ waktu itu kan persiapan pernikahan ya. Dan aku percaya nanti keluargaku yang baru itu akan mendapatkan berkat tersebut gitu. Nah, saat persiapan pernikahan itu Tuhan bukakan jalan banget gitu. Tuhan buat vendor-vendornya itu cocok dengan kita, keuangannya juga mencukupi gitu. Yang nggak kita pikirkan ternyata Tuhan buat cukup aja, keuangan itu dapat berkat gitu. Saya kan buka prakteknya rame, Peter dapat bonus di rumah sakit kayak gitu. Jadi memang Tuhan sediakan cukupkan, berkat-berkat betul Tuhan sediakan. Yang ini, tapi walaupun seperti itu ada fase di mana ada hambatannya nih waktu ada itu. juga hambatannya, bukan berarti lantas nggak ada hambatan sama sekali ya. Apa tuh hambatannya? Waktu itu aku tuh sakit beruntusan gitu, kayak jerawatan di muka. Kalau cewek mau nikah kan pastinya memikirkan gimana secantik mungkin. Iya, penampilannya secantik mungkin. Waktu itu beruntusan, hamin 3 bulan itu mulai muncul beruntus di daerah dahi ini, dan itu sempat membuat aku stres gitu. Gimana sih caranya biar ngilangin gitu, sampai harus tanya orang-orang, sampai akhirnya aku memutuskan untuk ke spesialis kulit lah, gimana caranya biar cepet hilang gitu. Padahal ya tahu sendiri ya kalau jerawat itu susah banget hilangnya kalau beruntusan seperti itu ya. Ada orang-orang yang sampai bertahun-tahun itu baru bisa sembuh, 2 tahun baru bisa sembuh. Bersyukurnya 3 bulan itu berangsur-angsur membaik gitu. Nah tapi masalahnya waktu itu kan aku treatment ya di klinik kecantikan. Kalau treatment itu harus berhenti beberapa lama baru biar make upnya tuh bisa nempel. Nah terus padahal aku kan mepet ya waktunya. Pas hari hanya itu kan? Mepet waktunya. Terus ya kalau mau berhenti sekarang kan belum sembuh gitu. Tapi bersyukurnya waktu hari H itu bisa make upnya nempel, bisa make upnya bagus, sampai orang-orang lain tuh juga bilang, aduh make upnya bagus banget, cantik banget gitu. Iya loh, saya datang juga kan, bagus, cantik gitu. Iya, bersyukur sekali waktu itu. Dan aku merasa itu adalah sebuah mujizat kesembuhan buatku, karena aku sempat stres, sempat takut nanti meruntus. Soalnya juga kan omongan keluarga juga ya. Once in a lifetime ya, itu momennya ya. Iya, mama udah ngomongin kok jerawatan toh Dek, atau Pak De ngomongin gimana tuh mau nikah kok jerawatan gitu. Karena aku tambah stres. Ya, nambahin stres ya.
Iya. Tapi Tuhan tolong, Tuhan jadi tolong waktu itu. bisa berangsur-angsur membaik dan Yes. ketika hari H udah nggak beruntusan lagi, meskipun masih ada sisa-sisanya, Iya. tapi bisa tampil oke, gitu kan. Tunggu, aku mengalami mujizat kesembuhan. Terus berikutnya itu persiapan pernikahan. Hamin 2 bulan itu, ini berkaitan sama karir tadi ya. Hamin 2 bulan itu aku tiba-tiba ada pengumuman nih, ada bukaan formasi CPNS. Di situ ada bukaan dosen di salah satu universitas yang aku sangat pengenin. Itu memang cita-citaku akan menjadi dosen di situ. Tapi aku nggak tahu akan lewat jalur CPNS kah atau aku kepikirannya bakalan S3 dulu ya. S3 dulu, sekolah dulu, lalu akan mendaftar di situ sebagai dosen kontrak atau bagaimana gitu. Jadi belum kepikiran sama sekali karena mau fokus nikah dulu. Tapi ternyata kok banget. Iya, tapi ternyata kok Hamin 2 bulan aku menikah itu bukaan formasi CPNS, ya aku damba-dambakan itu. Terus aku mulai bergumul kan di situ. Apakah aku berani mendaftar? Aku cek nih persyaratan, oh bisa nih persyaratan. Lalu aku cek jadwal. Jadwalnya itu ada beberapa tahap ya seleksinya. Seleksi tahap pertama itu Hamin 3 minggu aku nikah. Terus seleksi tahap kedua itu H+2 minggu aku nikah. Padahal aku belum ada persiapan sama sekali, nol. Aku tahu pasti pesaing-pesaingku udah berpengalaman, udah sering kali mereka PNS mungkin seleksi, udah mungkin mereka berpengalaman jadi dosen juga, dan usia mereka mungkin memang sudah senior, lebih senior dari aku gitu. Dan setelah seleksi administrasi itu ketahuan kalau ini yang daftar itu 64, yang diambil 2. Jadi saingannya lumayan juga ya. Lumayan berat. Nah di situ kayak bergumul kan, apakah aku bisa, apakah aku mampu, aku yang persiapannya 0 ini dengan pesaing-pesaingku, dengan tadi hambatan-hambatan tadi, gimana caranya. Di situ aku bertanya sama calon suami kan, waktu itu masih calon ya, kan mau nikah, pasti akan mengganggu persiapan kami gitu, dan pasti juga akan mengganggu dia. Dia nggak menyetujui karena takut saya tambah stres, nanti jerawatnya tambah banyak ya tadi kan belum sembuh. Gitu. Dia udah tahu ya, jadi calon istrinya ini kayak gimana gitu. Udah kenal. Nah terus aku tanya senior juga, tanya orang tua gimana sih. Jadi bimbang, ada yang ngebolehin, ada yang nggak usah, bisa nyoba tahun depan. Tapi aku pikir tahun depan mungkin nggak akan buka lagi gitu, nggak mesti akan buka. Kesempatannya belum tentu ada. Kesempatannya belum tentu ada gitu. Akhirnya aku mendoakan itu, dan dari khotbah-khotbah yang dikhotbahkan tentang mujizat itu aku dikuatkan sih sebenarnya, ya ini adalah waktunya aku mengalami mujizat gitu. Jadi setiap apa yang disampaikan melalui khotbah Pak Pendeta di gereja itu kamu terima gitu ya, diimani gitu. Yes, itu jadi rema buat aku sih. Lalu setelah itu aku habis pelayanan doa ukupan, di situ salah satu dari anggota pendoa itu tiba-tiba memanggil. Di situ dia memberikan salam, terus bilang kalau ini adalah saatmu gitu. Padahal nggak ada konteks apa-apa, cuma kayak salaman biasa, ya salaman selamat melayani gitu. Tiba-tiba kok beliau bilang gini gitu. Dan itu menjadi kekuatanku juga gitu, untuk akhirnya berani mendaftarkan. Aku bertanya ulang sama calon suami, boleh nggak nih gitu. Dan puji Tuhannya tanpa aku harus nyebutin alasan dan membuat konflik mungkin tidak ya. perlu panjang lebar menjelaskan. Ya nggak apa-apa, aku dukung 100%. Puji Tuhan banget. Itu kalau nggak Tuhan yang membalikkan hati itu nggak bisa ya. Ya
Betul. Soalnya dia tahu aku orangnya seperti apa, dan pasti akan mengganggu sekali dengan persiapan pernikahan yang harus udah dekat sekali. Iya, cepet-cepet seperti ini, dan akhirnya dia mendukung 100%. Sampai dia yang nganterin ke tempat seleksi, dia yang bantu ngeprint ini itu juga. Sangat support ya. Terus ya support. Tes lalu hasilnya? Tes tahap demi tahap ya, tadi beberapa tahap saya lolos tahap berikutnya, dan itu sangat tuntunan Tuhan tuh luar biasa. Tahap demi tahap itu Tuhan tuntun, Tuhan tolong, Tuhan bukakan jalan. Dan bersyukurnya tahap seleksi akhir, pengumuman, dan dinyatakan aku lolos menjadi ranking 1 di situ. Wow, ranking 1. Iya, jadi memang auto lolos karena ranking 1 ya dari seleksi itu. Ya bersyukur sekali, ternyata Tuhan itu sudah menyediakan karir, pekerjaan, posisi yang aku nggak sangka-sangka gitu. Ya seperti di dalam kitab ya, apa yang nggak kita kira, apa yang tidak kita pikirkan, ternyata Tuhan itu sudah siapkan, sudah sediakan untuk orang-orang yang mengasihi Dia. Sungguh luar biasa tuntunan Tuhan. Nggak berhenti di situ, jadi ini langganan mujizat ya, seperti khotbah di Desember kemarin, langganan mujizat. Tadi udah mujizat kesembuhan, mujizat pembalikan ya, tadi mujizat kemenangan, Tuhan bukakan jalan untuk saya nggak bisa, saya kira saya nggak bisa akan jadi PNS, tapi ternyata Tuhan bukakan jalan. Nah yang keempat ini saya juga bersyukur, di usia yang sangat muda pernikahan kami ini Tuhan berikan berkat yang luar biasa. Akhirnya kami dipercayai untuk punya sebuah mobil, dan itu juga kami beli cash, dan kami nggak nyangka-nyangka itu dananya bisa Tuhan sediakan lewat orang-orang yang Tuhan percayakan di pernikahan kami yang masih sangat muda ini. Luar biasa itu yang saya alami. Jadi benar-benar bukan dari warisan orang tua, tapi benar-benar dari usaha sendiri dan berkat dari mereka yang nggak disangka-sangka juga. Luar biasa, benar-benar Tuhan yang sediakan ya. Yes, Tuhan di luar akal pikiran kita ya. Karena itu yang kami butuhkan sekarang ini untuk transportasi kami untuk bekerja, dan semoga itu bisa menjadi ladang pelayanan kami. Amin, amin. Luar biasa sekali pengalaman yang Vika alami bersama dengan suami Peter ya. Dan ada nggak pesan untuk, mungkin ada di pemirsa, di antara pemirsa yang sedang menyaksikan podcast ini, mungkin mereka sedang mengalami, anak-anak muda yang sedang bingung cari pasangan hidup gitu, atau mereka yang sedang bingung di karirnya. Ada nggak sih Vika mau sampaikan pesan-pesan untuk mereka mungkin? Yang aku mau sampaikan itu, sertai taati benar-benar apa yang dikatakan di gereja kita. Kegerakan gereja kita itu benar-benar nyata, nggak perlu ada trust issue, ini bener nggak sih, ini bisa nggak sih. Itu benar-benar saya alami dan itu real gitu. Bisa terjadi di kehidupan kita, bahkan anak-anak muda pasti bisa dibawa Tuhan luar biasa, mengalami hal yang luar biasa dan menjadi kesaksian buat orang-orang. Yang penting trust and obey, itu sih. Percaya dan taat. Yes. Oke. Terima kasih banyak Vika kehadirannya. Terima kasih atas semua pengalaman yang sudah Vika sharingkan sama kita ya. Dan saya yakin semuanya akan menjadi berkat bagi pemirsa yang menyaksikan tayangan ini. Mungkin di antara pemirsa ada banyak yang mengalami saat ini bingung tentang pasangan hidup, mungkin bingung menjalani hari-hari dan sedang mencari karir yang tepat. Nah, percaya seperti yang sudah Vika alami, bahwa ketika kita terus mendekat kepada Tuhan, menangkap setiap firman yang disampaikan di gereja, dan mendoakan setiap keinginan kita, setiap rencana kita bawa di hadapan Tuhan. Yakin dan percaya ketika Tuhan berkenan, Tuhan akan memberikan semuanya, menjadikan itu mujizat di dalam kehidupan kita. Sampai di sini Zona Mujizat kita kali ini.
Dan kita akan bertemu kembali di zona mujizat berikutnya dengan mujizat-mujizat yang pasti lebih luar biasa. Tuhan Yesus memberkati.